Oke, halo semuanya. Halo Bang, Kembali lagi bersama saya Jimit Hatisarogea, CPNS Mahkamah Agung, Penempatan Pengadilan Negeri Gunung Stoli, Formasi Dokumentalis Hukum, yang akan memandu podcast kita. Podcast kali ini adalah podcast kesayangan dan kebanggaan kita semua, yaitu podcast kebangsaan. Pembahasan kita hari ini sangat menarik karena mengangkat tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai bagian dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, untuk membahas tema hari ini, kita telah mengundang narasumber yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Kak. oke baik Bang Jimmy, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan nama saya Melparina Siregar, saya CPNS Mahkamah Agung Formasi Dokumentalis Hukum dan penempatan saya di Pengadilan Negeri Tarutung. Demikian Bang Jimmy. Baik, Kak. Selanjutnya, Kak, dengan tema yang kita bahas hari ini, saya akan meminta pendapat Kakak tentang apa makna dari bangga berbangsa dan bernegara dalam konteks seorang ASN. Baik Bang Jimmy, terima kasih untuk waktunya. Yang menjadi makna bangga berbangsa dan bernegara Indonesia bagi seorang ASN ada beberapa poin Bang Jimmy. Nah, yang pertama rasa syukur dan pengharapan terhadap identitas nasional. Nah, artinya menjadi CPNS berarti mengabdi langsung kepada negara. Rasa bangga berbangsa dan bernegara adalah wujud syukur atas anugerah Indonesia yang kaya budaya, bahasa, dan persatuan dan keberagaman. Terus yang kedua, ada komitmen pengabdian, artinya kebanggaan itu diwujudkan dengan tekad untuk bekerja profesional, disiplin, dan berintegritas dalam melayani masyarakat, karena setiap tugas yang dilaksanakan adalah bagian dari kontribusi untuk bangsa. Dan poin yang ketiga, menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Artinya, CPNS yang bangga sebagai bangsa Indonesia akan menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, yang terakhir, Bang Jimmy, poin keempat, menjadi teladan nasionalisme, yang artinya CPNS tidak hanya sebagai pelaksana birokrasi, tetapi juga simbol negara di tengah masyarakat. Nah, sikap bangga berbangsa dan bernegara tampak dari loyalitas terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Demikian Bang Jimmy. Nah, Eh, ASN ini kita lah sebagai ASN ya, bangga berbangsa dan bernegara. Tapi masih dalam konteks seorang ASN, ini mengapa penting bagi CPNS untuk memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara? nah, bagi kita sebagai ASN ataupun kita masih dalam CPNS ya Bang, memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara itu memang sangat penting karena apa? Karena CPNS maupun kita sebagai ASN adalah calon aparatur negara yang akan menjadi ujung tombak pelayanan publik, di mana rasa bangga terhadap bangsa dan negara akan mendorong sikap loyal, disiplin, dan bersemangat pengabdian. Nah, kalau misalnya tanpa ada rasa bangga, maka tugas sebagai ASN bisa dijalankan hanya sebatas kewajiban, bukan panggilan jiwa. Contoh. Baik, Kak. Selanjutnya, Kak, dari penjelasan Kakak tadi, saya ingin meminta contoh konkret dari sikap bangga berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari, masih dalam konteks ASN. Silakan, Kak. Terima kasih Bang Jimmy. Jadi untuk contoh konkretnya sikap bangsa berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa contoh Bang Jimmy. Nah, antara lain dapat melayani masyarakat tanpa diskriminasi, menjaga netralitas ASN dalam pemilu, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, menggunakan produk dalam negeri, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta aktif menyebarkan nilai persatuan dan semangat kebangsaan di lingkungan kerja dan media sosial. Demikian Bang Jimmy. Baik, Kak. Bagaimana, Kak? Apa dampaknya jika ASN tidak memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara? Nah, ini sangat penting ya Bang Jimmy. Eh, di mana ketika seorang ASN itu tidak memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara, maka
ASN akan cenderung bekerja tanpa semangat pengabdian. Hal ini bisa berdampak menurunnya kualitas pelayanan publik, terjadinya penyalahgunaan wewenang, meningkatnya sikap apatis terhadap masalah sosial dan negara, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, jadi ketika ini terjadi, maka eh, ketika ini terjadi, Bang Jimmy, ketika seorang ASN tidak memiliki rasa bangga, maka akan mengakibatkan berbagai hal negatif. Jadi, seorang ASN ataupun kita sebagai CPNS harus bangga terhadap bangsa dan negara kita. Demikian, Bang Jimmy. Baik, Kak. Jadi eh, ASN yang tidak memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara, artinya ASN tersebut tidak memiliki rasa bela negara ya. Ya, betul, Bang Jimmy. Oke. Oke, Kak. Kenapa saya kaitkan di rasa bela negara? Karena bela negara ini merupakan salah satu hal penting dalam menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa. Untuk itu, saya ingin meminta pendapat Kakak lagi Ya, Bang Jimmy. tentang contoh konkret sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh CPNS di lingkungan kerja, Kak. Silakan, Kak. Terima kasih Bang Jimmy untuk waktunya. Jadi untuk contoh konkret sikap bela negara yang dilakukan oleh CPNS di lingkungan kerja. Nah, contohnya eh, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai aturan, tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, bersikap adil kepada semua masyarakat tanpa melihat latar belakang. Terus yang terakhir menjaga kerahasiaan data negara dan tidak menyebarkan informasi palsu ataupun informasi hoax. Begitu Bang Jimmy. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan di sini, Kak, bagi SN, wawasan kebangsaan bukan sekedar pengetahuan, teori, maksudnya bukan sekedar pengetahuan atau teori, tetapi landasan moral dan profesional yang membuat ASN mampu menjadi pelayan publik yang bertanggung jawab, teladan bagi masyarakat, dan kontributor nyata bagi kemajuan bangsa. Begitu, Kak, demikian. Oke, terima kasih Bang Jimmy. Saya memandang bahwa bangga berbangsa dan bernegara bukan sekedar perasaan formal atau simbolik, tetapi rasa memiliki cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air dan bangsa. Dan apalagi bagi seorang ASN, rasa bangga ini diwujudkan melalui tindakan nyata, bekerja profesional, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, karena setiap tindakan kecil berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, untuk wawasan kebangsaan tadi, saya simpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang identitas, nilai budaya sejarah, dan tujuan bangsa, wawasan ini juga penting karena landasan moral dan profesional ASN. Disertai juga dengan bela negara, bukan hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga komitmen menjaga kedaulatan, integritas, dan martabat bangsa melalui tindakan sehari-hari. Apalagi bagi ASN ini bisa diwujudkan dengan menolak praktik korupsi, bekerja dengan dedikasi tinggi, mempromosikan nilai positif bangsa di lingkungan kerja dan media digital, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Oke, Kak. Baik teman-teman kebangsaan, itu tadi pembahasan kita mengenai bagaimana visualisasi bangsa dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa, serta pentingnya bangga berbangsa dan bernegara bagi kita semua, terutama bagi SN. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk lebih mencintai dan menghargai bangsa kita, sekaligus mengajak kita semua untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan dan persatuan Indonesia. Baik, Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang telah berbagi pemikiran dan pengalaman yang sangat luar biasa dan berharga. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap semangat, bangga berbangsa, dan cinta tanah air kita Indonesia. Semangat, Kak.